merupakan sebuah anatomi yang harus dikuasai oleh seorang bidan. Panggul ini berkaitan dengan jalan lahir pada proses persalinan. Panggul terdiri dari pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor ini berfungsi untuk mendukung isi perut, dan pelvis minor itu sebuah alat atau wadah untuk alat-alat reproduksi wanita. Kemudian panggul terbentuk dari panggul keras dan panggul lunak. Panggul keras ini terbentuk dari tulang-tulang dan persendiannya. Dan pada panggul lunak ini terbentuk dari otot-otot ligamentum. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu panggul keras atau pelvis mayor. Panggul keras ini terdiri dari 4 tulang. Terdiri dari 2 tulang pangkal paha atau os coxae, kemudian 1 tulang kelangkang atau tulang sakrum, kemudian terdiri dari tulang pingging atau os coccygeus. Kemudian kita akan bahas satu persatu, yaitu tulang os coxae atau 2 tulang pangkal paha. Itu terdiri dari 3 bagian. Untuk mengetahui batas-batas dari os coxae ini, kita dapat melihat acetabulum yang bulat ini. Ini namanya acetabulum. Acetabulum ini merupakan batas atau cawan untuk melekatnya pangkal paha. Batasan ini pada acetabulum ke atas, ini namanya os ilium atau tulang usus. Kemudian pada acetabulum ke bawah sini, ini namanya tulang duduk atau os isium. Kemudian pada acetabulum ke depan, ini namanya tulang kemaluan atau os pubis. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama acetabulum ke atas, ini tadi os ilium atau tulang usus. Tulang usus ini bagian yang tebal ini namanya crista iliaca. Kemudian tulang ilium ini merupakan panggul yang terbesar. Kemudian pada tonjolan yang di depan ini namanya spina iliaca anterior superior. Kemudian sedikit ke bawah ada tonjolan lagi yang ini namanya spina iliaca anterior inferior. Kemudian yang di belakang sama pada bagian yang tebal ini namanya crista iliaca. Kemudian pada bagian yang belakang ini namanya spina iliaca posterior superior. Dia di belakang dan dia di atas. Kemudian sedikit ke bawah ini ada tonjolan lagi. Nah ini namanya spina iliaca posterior inferior. Kemudian kita sedikit ke bawah lagi ada cekungan. Ini namanya incisura ischiadica mayor. Sudah. Kemudian ini namanya fossa iliaca. Kemudian sudah, kita akan membahas pada acetabulum ke bawah. Acetabulum ke bawah ini merupakan tulang duduk atau os isium. Ini berfungsi untuk menopang saat kita duduk. Yang ini os isium. Dan tulang duduk ini ada pembatas antara tulang duduk dan tulang kemaluan, yaitu adanya lubang pada tulang yang disebut dengan foramen obturatum. Kemudian yang di belakang yang tonjolan ini namanya spina ischiadica. Kemudian sedikit ada lekukan di sini. Ini namanya incisura ischiadica minor. Kemudian pada acetabulum ke depan atau os pubis ini terdapat foramen pada lubang ini, pembatas antara tulang kemaluan dan tulang duduk. Kemudian pada tulang os pubis ini terdapat 2 tangkai. Tangkai yang pertama itu menghubungkan antara os ilium dengan tulang kemaluan. Ini namanya ramus superior ossis pubis. Kemudian tangkai yang kedua yang di bawah ini yang menghubungkan antara tulang kemaluan dengan tulang duduk. Ini tulang kemaluan kemudian tulang duduk. Ini namanya ramus inferior ossis pubis. Nah, kemudian yang di sini ini bila di antara tuberculum pubicum bila disatukan ini akan membentuk arcus pubis. Ini segitiga namanya arcus pubis.
Kemudian kita akan membahas tulang kelangkang atau osakrum yang ini, yang bagian di tengah ini. Kalau yang bagian di atas ini menghubungkan dengan pinggang ya. Dan sakrum ini bentuknya segitiga, dia melebar di atas dan mengerucut di bawah. Yang ini lebar di atas, kemudian di bawahnya mengerucut. Kemudian terdiri dari 5 ruas. Kalau kita bisa menghitung, ini ruas 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada lubang, ini ruas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada permukaannya, sudah yang ini, dan lubang ini dilalui oleh urat saraf yang disebut dengan saraf rangke Hesser, pembuluh darah kecil yang disebut dengan foramina sacralia anterior. Kemudian kalau yang di belakang, yang ini lubang ini namanya foramina sacralia posterior. Kemudian pada tulang sakrum ini ada tulang yang cuat-cuat berduri. Ini disebut dengan crista sacralis. Ini. Kemudian pada yang bagian di depan ada berupa tonjolan. Yang ini namanya promontorium. Kemudian pembatas antara sakrum dengan tulang ilium, yang ini sakrum, ini ilium. Ini disebut dengan articulatio sacroiliaca, penghubung antara tulang sakrum dan tulang ilium. Ini namanya articulatio sacroiliaca. Kemudian penghubung antara tulang sakrum dengan os coccygeus atau tulang tungging, ini ya. Ini pembatas tulang sakrum dengan tulang tungging. Ini disebut dengan articulatio sacrococcygeus. Ini pembatas antara sakrum dengan coccygeus. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tulang coccygeus atau tulang tungging yang kecil ini bagian bawah ini. Nah, tulang coccygeus ini bentuknya juga segitiga, lebar di atas dan mengerucut di bawah. Ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas. 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ini tulang tungging ini yang di dalam, nggak kelihatan ya. Nih. Nah, yang kecil ini, apabila kepala sudah memasuki pintu sempit panggul, yang ini, apabila kepala sudah mendekati pada tulang tungging, pada kuasa Allah, ini akan terdorong ke belakang 1-2 cm yang berfungsi untuk memperluas jalan lahir. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pelvis minor atau panggul kecil ya, yang di dalam ini. Ini alat untuk wadah tempat alat reproduksi pada wanita yang berkaitan dengan jalan lahir. Kemudian pelvis minor ini terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama adalah pintu atas panggul, yang ini pintu atas panggul. Kemudian bidang luas panggul, agak sedikit ke dalam. Kemudian selanjutnya bidang sempit panggul, dalam. Dan selanjutnya yang paling terakhir adalah pintu bawah panggul. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pintu atas panggul, yang di atas ini. Dimulai dari promontorium, yang ini promontorium. Kemudian sayap osakrum, yang ini, sayap ini promontorium. Kemudian sayap sakrum. Kemudian berjalan ke articulatio sacroiliaca kiri dan kanan, ini menuju ke linea terminalis, yang ini ya, linea terminalis atau linea innominata, kedua ini. Kemudian maju ke depan, yaitu ramus superior osis pubis kanan dan kiri. Kemudian kita langsung ke pinggir atas simpisis, atau bisa juga dari atas simpisis ke ramus superior osis pubis, kemudian linea terminalis atau innominata, kemudian articulatio sacroiliaca, kemudian sayap sakro dan promontorium. Dan pada pintu atas panggul ini terdapat 3 ukuran. Yang pertama itu muka belakang atau conjugata vera. Ini dimulai dari promontorium menuju ke pintu atas simpisis, yang ini. Berarti dari simpisis ke promontorium atau promontorium ke simpisis. Ini normalnya 11 cm. Kemudian ukuran melintang,
ini ya, melintang. Ini dimulai dari garis linea terminalis atau innominata kanan dan kiri. Nih, begini ya. Ini normalnya 12,5 cm. Kemudian kita ukur serong, begini atau begini bisa jadi. Ini dari tuberculum pubicum ke articulatio sacroiliaca. Tuberculum pubicum itu yang ini ya, tulang duduk, ke sacroiliaca di atas. Jadi ini bisa jadi ke sini ke sini. Ini normalnya 13 cm. Kedua adalah bidang luas panggul. Bidang luas panggul ini sudah memasuki bagian yang pertengahan ya. Dimulai dari pertengahan simfisis, ini pertengahan simfisis di sini. Kemudian ke pertemuan antara di sini. Pertemuan antara luas sakral berarti dari pertengahan simfisis ke sini pertengahan acetabulum, kemudian ke pertengahan sakral 2 dan 3. 1, 2 dan 3 berarti di sini ya, di pertengahan. Ini normalnya 12,75 cm. Kemudian ukuran melintang. Ukuran melintang ini di sini ya, berarti pada kedua acetabulum. Berarti acetabulum ini. Berarti gini, dari acetabulum kanan dan kiri begini, ini normalnya 12,5 cm. Kemudian yang ketiga itu bidang sempit panggul, sudah sedikit masuk ke dalam. Ini terbentuk dari tepi bawah simfisis. Tepi bawah tuh yang ini ya, yang paling ujung atau ini di sini tepi bawah simfisis. Kemudian ke spina ischiadica kiri dan kanan. Spina ischiadica berarti di sini ya. Di sini spina ischiadica kanan dan kiri. Berarti memasuki dari tepi bawah simfisis, kemudian pada spina ischiadica kiri dan kanan, kemudian memotong tulang belakang atau ujung osakrum. Berarti dari sini ke pertengahan ischiadica, kemudian ke sakrum. Di sini ya. Dari pertengahan dari sakrum sini bawah sini. Ini normalnya 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang itu jarak kedua antara spina ischiadica kanan dan kiri. Ini spina ischiadica kanan dan kiri. Ini normalnya 10 cm. Kemudian yang terakhir adalah pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini tidak lagi melingkar ya. Ini bentuknya sudah segitiga, sudah masuk ke segitiga. Nah, pada segitiga ini kan tuberculum pubicum ya. Nah, berarti kita buat segitiga depan. Nah, ini namanya, ini segitiga depan ya. Ini namanya arcus pubis. Ini arcus pubis. Kemudian yang di belakang nih gini, ini namanya ligamentum sacrotuberosum ini. Jadi yang di depan tadi ini arcus pubis, kemudian yang di belakang ini adalah ligamentum sacrotuberosum. Kemudian terdapat 3 ukuran. Ukuran yang pertama itu muka belakang, itu dimulai dari tepi bawah simfisis menuju ke ujung tulang kelangkang. Berarti di sini dari tepi bawah simfisis ujung kelangkang di sini. Berarti ini normalnya 11,5 cm dari ujung simfisis ke ujung kelangkang. Ini 11,5 cm. Kemudian ukuran melintangnya jarak antara tuberosis ischiadica ini ya, ischiadica ini spina ischiadica. Ini normalnya 10,5 cm. Kemudian ukuran sagittalis posterior dari ujung tulang kelangkang itu ini ya ujungnya, ke pertengahan ukuran melintang, berarti di sini.